dapat tiket di Pilgub, Pak? Begini, ini Pilgub itu adalah tentang rakyat Jakarta. Teman-teman datang ke masyarakat, ketemu. Mereka menginginkan Jakarta yang diurus dengan serius. Mereka menginginkan Jakarta yang tenang, Jakarta yang memberikan kesempatan yang setara. Dan itu yang menjadi fokus perhatian saya. Pertanyaan warga dari tadi kemarin tidak ada yang tanya partainya apa, wakilnya siapa, ada jegal menjegal, nggak ada warga yang tanya itu. Warga Keberhasilan Anies Baswedan, transformasi Jakarta di bawah kepemimpinannya. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kami membahas berbagai topik menarik dan relevan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas perjalanan dan keberhasilan Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana ia berhasil membawa perubahan signifikan di ibu kota Indonesia. Mari kita simak bersama. Latar belakang Anies Baswedan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang prestasi dan diraih, mari kita lebih dahulu mengenal sesosok Anies Baswedan sebagai seorang akademisi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta aktivis. Anies Baswedan telah dikenal sebagai tokoh yang memiliki visi besar untuk Indonesia, dengan latar belakang yang kuat dalam pendidikan dan kepemimpinannya. Ia kemudian terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2027. DKI Jakarta pada tahun 2017. Penataan infrastruktur dan transportasi. Selama masa jabatannya, Anies Baswedan dikenal berhasil melakukan penataan infrastruktur yang signifikan. Salah satu pencapaian terbesar adalah pembangunan transformasi publik yang lebih terintegritas. Melalui program Jaklingko, ia berhasil menyatukan berbagai moda transportasi di Jakarta, mulai dari bus Transjakarta, MRT, hingga angkutan kota, sehingga mobilitas warga Jakarta menjadi lebih mudah dan terjangkau. Penanganan banjir dan lingkungan. Jakarta dan banjir mungkin terdengar sebagai dua hal yang tak dipisahkan. Namun Anies Baswedan telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak banjir di ibu kota. Ia memperluas ruang terbuka hijau, memperbaiki sistem drainase, dan melakukan revitalisasi sungai-sungai di Jakarta. Meski belum sepenuhnya teratasi, berbagai langkah ia menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah yang sudah lama menjadi momok bagi warga Jakarta. Yang selanjutnya, program sosial dan kesejahteraan warga. Di bawah kepemimpinan Anies, DKI Jakarta juga menonjol dalam hal program sosial. Berbagai program bantuan langsung tunai dan subsidi pendidikan bagi warga yang kurang mampu menunjukkan perhatian Anies kepada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peluncuran Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Lansia Jakarta atau KLJ merupakan langkah yang nyata untuk memastikan bahwa semua warga dan anak-anaknya hingga lansia mendapatkan hak-hak dasar mereka. Jakarta sebagai kota dunia. Anies Baswedan juga berhasil menempatkan Jakarta di peta dunia melalui berbagai cara internasional dan pengakuan global, penataan kawasan-kawasan strategis seperti Kota Tua, dan revitalisasi Stadium Gelora Bung Karno. Menjadi simbol bahwa Jakarta bukan hanya pusat bisnis, tetapi juga kota yang memiliki warisan budaya dan sportivitas yang kuat. Yang keenam, tantangan dan kritik terhadap kepemimpinan Anies Baswedan. Tentu tidak ada kepemimpinan yang sempurna, dan Anies Baswedan pun tidak terlepas dari kritik meski banyak keberhasilan yang dicapai. Beberapa aspek masih menjadi tantangan besar selama beliau menjabat. Yang pertama, penanganan banjir yang belum tuntas. Meski telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir, tantangan terbesar di Jakarta ini masih belum sepenuhnya teratasi. Kritik demi kritik datang
dari berbagai kalangan yang menilai bahwa penanganan banjir masih lambat dan kurang efektif. Ada yang berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan belum cukup terintegritas dan masih ada kebutuhan untuk mempercepat normalisasi sungai dan waduk. Kritik yang kedua, kontroversi kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Salah satu isu yang paling kontroversial selama masa kepemimpinan Anies Baswedan adalah penghentian proyek reklamasi Teluk Jakarta. Meski langkah ini dianggap sebagai upaya melindungi lingkungan dan kepentingan nelayan, ada pula kritik bahwa kebijakan tersebut kurang jelas arahnya sebagai proyek dihentikan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perencanaan jangka panjang terkait dengan pengelolaan pesisir Jakarta. Kritik yang ketiga, ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah Jakarta. Meski Jakarta Pusat mengalami banyak pembangunan dan revitalisasi, ada kritik bahwa wilayah-wilayah lain, terutama di pinggiran Jakarta, masih kurang mendapatkan perhatian. Ketimpangan ini muncul kesan bahwa pembangunan tidak merata dan hanya terfokus di pusat kota, sementara daerah-daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai masih tertinggal. Kritik yang keempat, kemacetan lalu lintas yang masih parah. Jakarta dikenal dengan kemacetan lalu lintasnya yang parah, dan ini masih menjadi masalah besar meski berbagai upaya telah dilakukan. Program integrasi transformasi memang membantu, tetapi belum cukup untuk mengurangi kemacetan yang signifikan. Ada yang berpendapat bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih tegas dan inovatif untuk mengatasi masalah lalu lintas yang kronis ini. Seperti halnya pemimpin lainnya, Anies Baswedan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Penting bagi kita untuk melihat kepemimpinannya secara objektif, mengapresiasi prestasi yang dicapai, namun juga kritis terhadap tantangan dan masalah yang belum terselesaikan. Kira-kira ketika maju di Pilkada tahun 2024 ini, bagaimana menurut panjenengan semua? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.